Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan dunia media belajar. Bagaimana keadaannya? Kalian sehat? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh dengan baik dan maksimal. Hari ini kita akan membahas tentang unsur kebahasaan dalam teks diskusi. Untuk itu, kita lihat tayangan berikut ini. Baiklah anak-anak, kalian hari ini akan membahas atau mempelajari tentang mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang akan kita bahas hari ini adalah menelaah unsur kebahasaan dalam teks diskusi. Nah, ada beberapa konten yang akan kita pelajari hari ini adalah kompetensi, materi, video pembelajaran, lembar peserta didik, evaluasi, dan daftar pustaka. Nah, kita langsung saja ke kompetensi yang akan kita bahas hari ini. Nah, kompetensi dasar yang akan kita bahas hari ini adalah 3.10. Menelaah pendapat, argumentasi yang mendukung dan yang kontra dalam teks diskusi berkaitan dengan permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. 4.10 menyajikan gagasan pendapat, argumentasi yang mendukung dan yang kontra, serta solusi atas permasalahan aktual dalam teks diskusi dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan dan aspek lisan, intonasi, gestur, dan pelafalan. Materi. Nah, materi hari ini adalah tentang penggunaan bahasa pada teks diskusi. Ada yang harus diperhatikan. Yang pertama, audensi. Apakah bahasa yang kamu gunakan dapat meyakinkan pembaca atau pendengar? Gagasan. Apakah kata-kata yang kamu gunakan mampu menjelaskan dan menghubungkan gagasan, argumentasi, serta ulasan? Sarana persuasif. Apakah bahasa yang kamu gunakan dapat meyakinkan pembaca atau pendengar? Kosakata. Apakah kosakata yang kamu gunakan sesuai dengan topik dan konteks tugas? Dan terakhir adalah kohesi. Apakah kamu menggunakan dengan tepat kata rujukan, kata ganti, konjungsi, dan kata hubung dalam kalimat dan paragraf? Nah, itulah beberapa yang harus diperhatikan dalam penggunaan bahasa pada teks diskusi. Nah, selain itu juga ada beberapa ciri-ciri kebahasaan pada teks diskusi. Ciri-ciri yang pertama adalah kata perasaan dan emosi. Kata yang mewakili pikiran dan perasaan pembaca, emosi atau pandangan penulis. Misalnya, yakin, rasa, suka, kagum, dan lain sebagainya. Kata emotif. Kata emotif melibatkan pikiran pembaca. Seakan pembaca melihat persoalan seperti yang kita pikirkan. Misalkan ganas, unik, lihat, buas, berharga. Dan yang berikutnya adalah bahasa evaluatif atau bahasa yang fungsinya menilai. Bahasa evaluatif untuk mengkaji argumen dan bukti pendukung. Misalnya penting, sederhana, berpikiran sempit. Jadi intinya setelah kalian menilai dari segi bahasanya, apakah permasalahan ini penting atau sederhana. Derajat kepastian. Derajat kepastian sering disebut sebagai modalitas, sebagai pasti dengan perasaanmu sendiri. Apakah kamu ingin membuat orang setuju dengan pendapatmu? Atau kamu ingin membuat orang menjadi ragu dengan pendapatmu? Nah, itu akan dikaji dalam derajat kepastian. Nah, terakhir adalah konjungsi dan kohesi koherensi. Konjungsi dan penanda kohesi dan koherensi. Konjungsi di sini digunakan untuk menggabungkan dua gagasan dalam satu kalimat, sementara konektif digunakan untuk mengaitkan gagasan di antara kalimat dan paragraf yang berbeda. Misalnya dengan konjungsi dan, tetapi, namun, bagaimana, alasan lain, mengapa, juga, dan lain sebagainya. Nah, itulah tentang
ciri-ciri kebahasaan pada teks diskusi yang harus kalian perhatikan dan pahami, karena ini berhubungan dengan pada saat kalian untuk menelaah sebuah unsur kebahasaan dalam teks diskusi. Nah, untuk selanjutnya kita langsung saja kepada video pembelajaran. Untuk itu, silakan kalian simak video pembelajaran berikut ini. Unsur kebahasaan teks diskusi, konjungsi, kohesi, dan koherensi. Konjungsi atau kata sambung berfungsi untuk menghubungkan dua pikiran atau dua pengertian. Kata seperti dan, kalau, dan, atau adalah kata konjungsi. Kata konjungsi dapat menghubungkan dua kata, frase, glosa dalam kata atau dalam kalimat, menghubungkan antar kalimat dalam paragraf, atau konjungsi antar paragraf. Kohesi dan koherensi. Perhatikan contoh kalimat di bawah ini. Hubungan kalimat dalam paragraf ke-1 tidak ada perpautan bentuk, tidak ada kohesi. Pada contoh kedua terlihat perpautan bentuknya. Kalimat pertama tentang Pak Ali pergi kemana, dengan apa. Kalimat kedua tentang tujuan pergi. Kalimat ketiga dan berikutnya bercerita tentang sepatu yang akan dibeli. Hubungan antara harga sepatu dan kenaikan pajak impor. Karena bentuknya saling terpaut, maka maknanya juga saling terpaut atau koherensi. Suasana atau teks yang baik memiliki perpautan bentuk, kohesi, dan perpautan makna, koherensi. Kohesi pada contoh ketiga terlihat sempurna. Ada kata yang memautkan antara kalimat berikutnya. Mobil baru warna biru-biru muda, sekarang-sekarang, ini jalan-jalan, surga-surga neraka. Apakah kamu menangkap makna paragraf tersebut? Sulit bukan? Karena memang tidak ada perpautan makna dalam contoh paragraf atau kalimat ketiga. Nah, bagaimana? Sudah paham apa yang kalian simak dalam video pembelajaran tadi? Nah, untuk berikutnya kita langsung saja kepada lembar kerja peserta didik. Nah, di sini disajikan sebuah teks diskusi yang berjudul kebiasaan minum teh baik atau buruk. Nah, tugas kalian nanti adalah menjelaskan kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks tersebut. Nah, yang dijelaskan adalah konjungsi, kohesi, dan koherensi. Nah, tinggal kalian apa yang kalian dapatkan dalam paragraf tersebut ditulis di kolom kutipan berikut ini. 1, 2, dan 3. Nah, setelah menjelaskan atau membuat atau mengerjakan latihan ini, langsung saja kalian mengerjakan atau membuat sebuah teks diskusi yang dimulai dari pendahuluan, yaitu gambaran umum tentang suatu permasalahan, isi yang pro disertai dengan bukti dan alasan pendukung. Dan berikutnya adalah gagasan utama yang kontra, sama ada bukti dan alasan pendukung. Dan terakhir adalah kesimpulan. Nah, tinggal dimasukkan di kolom berikut ini. Nah, kalian nanti di sini diberikan kebebasan untuk memilih permasalahan yang akan kalian tulis dalam teks diskusi. Nah, itu tentang lembar peserta atau lembar kerja peserta didik. Nah, ada pertanyaan? Nanti kalau ada pertanyaan bisa kalian melalui aplikasi WA atau lewat Japri. Itulah pembelajaran tentang unsur kebahasaan dalam teks diskusi. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Ingat pesan Ibu, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Salam literasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.